Kita boleh berikan apresiasi buat mereka yang melayani pada pagi hari ini. Wow, mereka yang terlihat, mereka yang tidak terlihat. So awesome. Selamat pagi, apa kabar saudara? Yang luar biasa cuma beberapa orang. Oke, apa kabar semua? Wow, so good bisa kembali melayani di tempat ini. It's great to be back dan thank you for inviting me. It's always an honor. Saya bisa melayani kembali setiap saudara dan karena sebagian besar masker jadi saya ada yang saya kenal, ada yang saya nggak kenal. Kebanyakan saya kayaknya nggak kenal. So good untuk bisa melihat setiap saudara. Dan hari ini saya datang bersama dengan istri saya. Ini yang kali kedua ya kayaknya ya. Atau udah tahun ini yang kedua dia ikut bersama saya. Boleh bangkit berdiri sebentar, saya perkenalkan istri saya. Ya. Dia temani saya, dia support saya, dia doakan saya. Tadi lagi di mobil, lagi di lampu merah Harmoni, dia tumpangin saya tangan lalu dia doakan saya waktu lampu merah. So keberadaan dia sangat penting buat saya untuk mendoakan dan mensupport saya. Hari ini saya akan bagikan message atau pesan Tuhan mengenai pemuritan. Dan saya akan beri judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah Come and Follow Me. Come and Follow Me. Saya percaya bahwa GKS adalah gereja yang sangat percaya dengan pentingnya pemuritan. Gereja yang sangat mempercayai betapa pentingnya yang namanya pemuritan. Dan kita percaya bahwa pemuritan itu tidaklah terjadi ketika di ibadah hari Minggu seperti ini saja, tetapi kita percaya bahwa justru pemuritan itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya mulai dengan sebuah quote yang saya tulis begini. Ibadah itu hal yang sangat penting untuk membangun kedisiplinan rohani. Saya senang setiap saudara hadir pada pagi hari ini karena kalau saudara hadir dan secara konsisten datang dalam sebuah ibadah, ada saudara sedang membangun kedisiplinan rohanimu. Tetapi pemuritan itu sangat penting untuk membangun kedewasaan rohani. Katakan sama saya kedewasaan. Karena tujuan utama dari pemuritan itu sendiri adalah kedewasaan rohani. Apa yang dimaksud dengan kedewasaan rohani? Kedewasaan rohani adalah sebagaimana kita semakin segambar dan kita semakin serupa dengan Yesus sendiri. Dan itu prosesnya terjadi di dalam proses pemuritan. Terjadi di dalam proses discipleship. Ya, makanya kenapa kita sebagai gereja, as a church, GKS, kita sangat percaya bahwa pentingnya pemuritan itu terjadi di dalam gereja Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya. Pemuritan adalah sebuah proses hubungan, interaksi, pembinaan, atau modeling dari orang yang dimuridkan dengan orang yang memuridkan. Sehingga orang yang dimuridkan itu bisa menjadi seperti yang dikehendaki oleh pemurid. Jadi dalam hal ini Yesus telah memberikan suatu contoh yang sangat jelas, sangat clear buat kita semua. Dan kita akan pelajarin ini bagaimana Yesus memuridkan murid-muridnya. Bagaimana Yesus membangun hubungan dengan mereka. Kita tahu baca di dalam Bible bahwa Yesus membangun hubungan dengan murid-muridnya. Jadi pemuritan itu bukan soal orang duduk di kelas lalu dengerin pengajaran, lalu selesai lulus dapat sertifikat. It's not about that. Pemuritan bicara tentang membangun hubungan. Mereka menjalani hidup mereka bersama-sama dengan Yesus. Jadi bicara tentang pemuritan, bicara tentang bersama-sama menjalani hidup dari satu hari ke hari yang lain. Yesus ada di dalam kehidupan mereka. Kita pelajari bisa bagaimana Yesus mengajarkan tentang iman kepada murid-muridnya. Ingat ketika Petrus berjalan di atas air. Ingat ketika tadi Yehu bicara tentang 5 roti 2 ikan, bagaimana talk about faith, bagaimana tentang iman. Ingat bagaimana tentang waktu Yesus menghardik badai di atas perahu ketika perahu yang ditumpanginya hampir tenggelam dan muridnya begitu ketakutan. Yesus sedang mengajarkan iman kepada murid-muridnya. Lalu kita bisa pelajari bagaimana Yesus membentuk pola pikir, membentuk
cara pandang, values, dan attitude daripada murid-muridnya. Bagaimana Yesus mengajarkan Injil kerajaan dengan perumpamaan-perumpamaan kepada murid-muridnya. Bagaimana Yesus mengajarkan kebenaran buat murid-muridnya. Bagaimana Yesus menegur murid-muridnya ketika murid-muridnya salah atau punya cara berpikir yang salah. Ketika satu kali murid-muridnya ribut satu dengan lainnya. Mereka berlomba-lomba untuk menjadi orang yang, siapa sih di antara kita yang paling hebat. Yesus menegur mereka. Yesus pernah menegur juga mereka pada waktu ada anak-anak yang hendak datang kepada Yesus. Lalu dilarang oleh murid-muridnya, dihalang-halangi oleh murid-muridnya. Dan Yesus menegur mereka, dan biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Bahkan Yesus menegur kekerasan hati mereka karena ketidakpercayaan mereka. So Yesus menegur, Yesus mengkoreksi. This is about discipleship, this is about pemuritan. Bagaimana Yesus sendiri menjadi teladan dari apa yang diajarkan kepada murid-murid. Jadi waktu Yesus mengajarkan, dia menjadi teladan. Dia jadi model yang bisa dilihat, yang bisa dicontoh. Bagaimana sikap Yesus dengan orang-orang berdosa. Kalau pada waktu itu, 2000 tahun yang lalu, orang-orang yang boleh dikatakan yang berohani itu justru mereka mereject orang-orang yang berdosa. Imam-imam, ahli Taurat, orang Farisi, mereka menolak orang yang berdosa. Mereka gak mau sentuhan. Mereka gak mau makan malam dengan mereka, tapi Yesus justru memberikan contoh yang berbeda. Yesus duduk makan bersama dengan mereka. Yesus justru mengasihi mereka. Yesus justru menerima mereka. Bagaimana sikap Yesus meneladani bahwa dia datang sebagai seorang raja, tetapi dia mau membasuh kaki murid-muridnya. Dia mau melayani murid-muridnya. Bahkan Yesus berkata bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Yesus memberikan sebuah contoh dan teladan. Dan kita tahu Yesus juga memberikan keteladanan tentang bagaimana kesetiaan dan ketaatan. Sehingga Yesus mati di atas kayu salib. Itu dinyatakan, dimodeling, dicontohkan, diteladani kepada murid-muridnya. Yang berikutnya bagaimana Yesus sendiri pun mempersiapkan murid-muridnya juga untuk memuridkan orang-orang yang lain. Bagaimana mereka diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus sehingga mereka bisa melayani dan melakukan apa yang Yesus lakukan. Yang mengerti katakan amin. Kita belajar prosesnya. Di Matius 4 ayat 18 sampai 22 dikatakan, ini adalah kisah di mana pada waktu itu Yesus memanggil muridnya pertama kali. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, dia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Di dalam terjemahan lainnya, di dalam ayat ke-19 dalam TPT-nya, The Passion Translation-nya dikatakan, Jesus called out to them and said, "Come and follow me, and I will transform you into men who catch people for God." Jadi Tuhan memanggil mereka dan berkata, mari datang dan ikut aku, kata Tuhan. Dan aku akan mentransform hidupmu, mengubah hidupmu menjadi orang yang bisa menangkap jiwa-jiwa untuk Tuhan. So come and follow me. Ini quote yang Yesus sendiri katakan. Waktu saya merenungkan ini, kita tahu ya ada begitu banyak statement Yesus yang begitu powerful. Mungkin yang paling kita ingat ada yang pertama adalah pada waktu Yesus di atas kayu salib dan dia berkata, "It is finished, it is done." Itu adalah kalimat powerful yang luar biasa pada waktu Yesus di atas kayu salib dan berkata, "Sudah selesai." Itu statement yang sangat luar biasa. Tapi seringkali kita kita terlewatkan bahwa ada satu statement yang sangat penting yang seringkali kita menganggap
ini kayaknya biasa aja gitu. Tapi ini ada suatu hal yang powerful, yaitu pada waktu Yesus berkata, mari ikutlah aku. Kalau boleh saya berikan istilah, pada waktu Yesus berkata, pergilah dan jadikan semua bangsa muridku, itu dikatakan amanat agung, betul ya? Tapi kalau yang ini, kalau saya boleh pakai istilah ini namanya ajakan agung. Bukan si Agung, bukan di Agung sini. Ajakan agung. Artinya ini ada sebuah ajakan yang powerful. Bahwa Tuhan mau bahwa setiap kita bukan hanya menjadi orang yang sekedar percaya sama Dia, tapi menjadi orang yang mengikuti Yesus. Mengikuti Dia. Mengikuti Dia artinya adalah kita belajar untuk melepaskan semua yang kita punya dan kita belajar untuk mengikuti kemana Yesus pergi. Yesus suruh kita kemana, kita ada di sana. Nanti kita akan pelajarin lebih lanjut. Tahukah saudara bahwa Tuhan itu memanggil kita bukan hanya menjadi sekedar orang percaya, tetapi Tuhan memanggil kita untuk mengikuti Dia. So I hope pagi hari ini setiap saudara ada sesuatu yang di-enlighten dalam hidup saudara, bahwa saya baru dengar ini bahwa kalau percaya Yesus aja itu baru sebuah permulaan. Tapi Tuhan mau kita untuk kita mengikuti Dia. Follow Him. Ikuti Tuhan, ikuti Yesus. Kalau kita baca ayat tadi bahwa Yesus belum pernah menjumpai murid-murid itu sebelumnya. Dan murid-murid gak pernah tahu dan gak pernah kenal sebelumnya tentang Yesus. Tapi pada waktu Yesus berkata, mari ikutlah aku. Dan mereka meresponi dengan baik. Mereka meninggalkan semua yang mereka sedang kerjakan saat itu. Dan mereka mengikuti Yesus. Ini bukan sebuah ajakan yang biasa. Ini bukan sebuah ajakan, yuk kita pergi ke CP yuk habis ini yuk. Enggak, bukan itu, bukan sekedar ajakan itu. Ini ada sebuah ajakan di mana yang mengubah kehidupan mereka. Ini sebuah ajakan yang di mana pada saat ini kalau boleh saya bagikan ke setiap saudara, mari ikutlah aku, mari ikutlah Yesus. Dan pada saat saudara meresponi, itu ajakan yang bisa mengubah hidup saudara. Sekali dan untuk selama-lamanya. Katakan amin. Saya percaya bahwa mengikut Yesus bukan hanya sekedar kita percaya lalu kita setiap minggu datang duduk ibadah dan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan saja. Tapi mengikuti Yesus adalah bicara tentang bagaimana kita meletakkan kehendak bebas kita dan ikut dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan membiarkan Dia memimpin kehidupan kita. Dan merubah kita menjadi seperti yang Tuhan mau. Amin. Nah, kita akan belajar apa arti come and follow me. Saudara boleh catat. Saudara keluarkan catatan saudara. Yang pertama adalah come and follow me adalah panggilan Tuhan untuk mengikuti Dia sebagai murid. Di Kolose 2 ayat 6 di dalam NLT-nya, di dalam terjemahan NLT dikatakan, and now just as you accepted Christ Jesus as your Lord, you must continue to follow Him. Aduh, ini powerful banget. Terjemahannya gini, dan sekarang sama seperti kamu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhanmu, kamu harus terus mengikuti Dia. Dari ayat ini kita udah sangat jelas bahwa artinya pada saat kita percaya, puji Tuhan, tapi jangan berhenti sampai sekedar percaya. Tapi continue to follow Him. Jadi teruslah mengikuti Dia. Kita gak boleh hanya berhenti sampai sekedar jadi percaya. Tapi kita harus mengikuti Dia. Menerima Yesus dan percaya adalah satu hal. Tetapi mengikuti Yesus adalah hal yang lainnya. Kita bisa menjadi orang percaya yang gak mengikuti Yesus loh. Tapi kita gak bisa mengikuti Yesus tanpa kita menjadi percaya dengan Dia. Are you with me? Jadi saya sedang mau setiap saudara membuka pikiran setiap saudara bahwa oke, I believe Christ. Tadi lagu tadi, I believe in God Father, the Son and Holy Spirit. Amen. That's very good. Saya percaya. Bagus banget itu sebagai landasan kerohanian kita. Tapi jangan berhenti hanya sekedar percaya, tapi jadilah kita orang yang mengikuti Dia. Yang mengerti katakan amin. Dan mengikuti
Yesus sendiri pun juga hati-hati. Karena yang Tuhan mau adalah kita mengikuti pribadinya. Bukan mengikuti berkatnya, bukan mengikuti mukjizatnya. Karena pada waktu 2000 tahun yang lalu, hal ini terjadi, nggak cuma zaman ini, nggak cuma sekarang ini. Yohanes 6 ayat 2 dikatakan, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Jadi yang saya dimaksud mengikuti Yesus adalah mengikuti pribadinya. Jangan sampai kita menjadi orang yang dangkal, segitu dangkalnya mengikuti Yesus karena gue pengen lihat mujizatnya yang Yesus lakukan. Di dalam TPT yang dikatakan, a massive crowd of people follow him everywhere. They were attracted by his miracle and the healing. They watch him perform. Artinya banyak orang mengikuti Yesus kemana-mana. Berbondong-bondong mengikuti Yesus. Mereka tertarik karena mujizat yang Yesus lakukan. Buta melihat, lumpuh berjalan, orang mati bangkit. Mereka pengen lihat apa yang Yesus kerjakan. Mereka ingin lihat penyembuhan yang Yesus lakukan. Tapi mereka gak benar-benar tertarik dengan pribadi Yesus. Mereka hanya tertarik kepada mujizatnya dan kesembuhannya yang Yesus lakukan, tapi enggak tertarik dengan pribadinya. Di Lukas 4 ayat 25 dan 27 di dalam TPT-nya, The Passion Translation dikatakan, a massive crowds follow Jesus. Jadi ada orang banyak, massive itu maksudnya masif orangnya mengikuti Yesus. He turned to them, dan Yesus memalingkan dirinya kepada mereka, orang yang banyak itu, dan berkata, when you follow me as my disciple. Jadi Yesus sudah memberikan sebuah perbedaan yang jelas, bahwa begitu banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti dia, dan Yesus menoleh kepada mereka, dan berkata, kalau kamu mau mengikuti aku sebagai muridku. Jadi orang yang datang berbondong-bondong mengikuti Yesus, belum tentu muridnya loh. Ngerti gak maksud saya? Jadi kalau saya boleh ambil ini, sama dengan hari ini adalah boleh banyak orang bisa datang ke gereja loh. Tapi belum tentu yang ada di gereja itu murid Yesus loh. Jadi katakan, when you follow me as my disciples. Ketika engkau mengikuti aku sebagai muridku. Kamu harus mengenyampingkan ayahmu, ibumu, istrimu, saudaramu perempuan, saudara-saudaramu. Ya, saya langsung terjemahannya ya. Bahkan kamu akan tampak kamu membenci hidupmu sendiri. Dan itulah harga yang harus kamu bayar yang dianggap sebagai salah satu pengikutku. This is the price you will pay to be considered one of my followers. Dan siapapun yang datang kepadaku harus bersedia untuk berbagi salibku dan mengalaminya sebagai miliknya, atau dia tidak dapat dianggap sebagai muridku. Wow. Or he cannot be considered to be my disciples. Jadi mau ikut Yesus ada harga yang harus dibayar. Yesus menoleh kepada keramaian itu yang ribuan itu. Kalau kamu mau mengikuti aku sebagai muridku, ini loh yang harus kamu bayar. Wow. Pertanyaan saya pada pagi hari ini buat setiap saudara. Are we following Jesus as the crowd or as the disciples? Apakah kita mengikuti Yesus itu sebagai kerumunan orang, atau kita mengikuti Yesus karena kita sebagai seorang murid? Kerumunan murid. Saudara tahu berapa banyak jumlah terbanyak yang tercatat di dalam Alkitab orang yang mengikuti Yesus yang berbondong-bondong itu? Tadi Yehu sudah kasih bocorannya. 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan. 5.000 belum perempuan dan anak-anak. Kalau kita kali 2 aja, itu udah 10 ribuan mungkin pada waktu itu. Minimal. Dan saudara tahu berapa yang tersisa, yang setia menantikan janji Bapa yang benar-benar mengikuti Yesus setelah Yesus disalibkan, setelah Yesus bangkit, setelah Yesus naik ke sorga, berapa banyak yang nunggu di kamar loteng pada waktu itu? Hanya 120 orang murid
saja. Are you with me? Kemana yang ribuan itu tadi, kemana? Dan mereka yang setia mengikuti Yesus, menunggu janji Bapa, Roh Kudus dicurahkan 120 orang murid saja. Hanya mereka yang mau benar-benar membayar harga untuk mengikuti Yesus. Saudara catat ini. Menjadi percaya dan menerima Yesus adalah apa yang telah Yesus bayarkan buat kita di atas kayu salib. Tetapi menjadi murid dan mengikuti Yesus adalah harga yang harus kita bayar. Salvation is free, but discipleship will cost you your life. Waduh, pastor, berat banget khotbahnya. Pemuridan akan membiayai semua. Menjadi apa ya? Biaya yang harus saudara bayar dengan hidup. Maksudnya apa, pastor? Your ego, your free will, egomu disalibkan. Kehendak bebasmu yang mau semau sendiri disalibkan untuk Yesus. And it cost your life. Dan itu yang biayanya itu adalah hidupmu sendiri. Setiap orang yang mau mengikuti Yesus, Yesus telah memberikan sebuah syarat dan sebuah standar yang harus diikuti, dipersiapkan, diyakini, dijalani sebagai orang percaya. Yaitu apa? Menyangkal diri dan memikul salib. Di Matius 16 ayat 24 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku. Katakan mau. Berarti ada yang gak mau ya. Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Kata mau ini kalau kita renungkan, waduh Tuhan tahu banget ya ada orang yang gak mau. Makanya dia kasih setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus sangkal dirinya. Dia pikul salibnya, dia harus mengikut aku. Sangkal diri maksudnya apa? Sangkal diri artinya mengizinkan Tuhan memimpin kehidupannya. Dengan kata lain, hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Tuhan yang pegang kendali atas hidupnya. Kalau bicara tentang mobil, yang mengemudikan mobil hidup kita adalah Yesus sendiri. Dia yang pegang setirnya. Dia yang mengarahkan hidup kita. Dia yang bawa kita ke kiri, dia yang bawa kita ke kanan, dia yang bawa kita maju, dia yang bawa kita ngerem. Supirnya bukan kita, tapi supirnya adalah Tuhan sendiri. Sangkal diri itu artinya menyangkali hak atas hidup kita dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Sangkal diri artinya kita meletakkan keinginan pribadi kita, ego kita, hasrat kita untuk mengontrol atau mengendalikan hidup kita. Kita serahkan itu sama Tuhan. Menyangkal diri. Sangkal diri artinya menyerahkan kendali hidup kita kepada Tuhan. Dia yang tuntun hidup kita. Dia yang pimpin hidup kita. Ada lagu lama yang seringkali kita nonton, kita happy. Kenapa? Lagu ini terkenal kembali karena film Sister Act. Kalau saudara pernah nonton Sister Act, I will follow him wherever he may go. Nyanyinya doang. Pertanyaannya, aku akan ngikutin kau. Kemanapun kau pergi gitu kan, kira-kira terjemahannya gitu ya. Pertanyaannya, bener gak kita mengikuti kemana dia pergi? Jangan-jangan Yesusnya ke utara, kitanya ke selatan. Yesusnya ke timur, kitanya ke barat. Are you with me? Ikuti. Contohnya, apakah kita mengizinkan Tuhan memegang kendali atas kehendak kita? Untuk apa? Contohnya, keputusan-keputusan penting dalam kehidupan kita. Contohnya, pada waktu kita memulai usaha baru, kita ada tanya kehendak Tuhan apa enggak? Ini hal yang simpel, saya mulai bawa ini kepada hal yang praktikal. Apakah kita mau pindah kerja? Kita ada tanya Tuhan enggak? Kita ada tanya kehendak Tuhan enggak? Tuhan, apakah kau mau aku ini untuk keluar dari kantor ini? Dari office ini? Pada saat kita mau pindah kota,
pindah negara. Ada nggak tanya Tuhan? Tuhan, apakah kehendak-Mu ini atas hidupku untuk aku ke sana? Pada waktu kita mau dating, ada single-single, lalu ada pasangan yang atau perempuan atau laki-laki yang sedang dekat sama saudara. Ada tanya Tuhan, Tuhan, apakah this is the one yang Tuhan mau dalam hidupku? Pada waktu kita mau menikah, ada nggak kita nanya Tuhan, apa yang kehendak-Mu Tuhan? Pada waktu kita mau tertanam di dalam gereja lokal, saya nggak tahu seberapa banyak saudara yang baru pertama kali hadir. Atau mungkin baru berapa minggu terakhir atau berapa bulan terakhir saudara ikut ibadah di sini. Ada nggak tanya Tuhan, Tuhan apakah ini rumah rohani yang Tuhan pimpin aku untuk ada di sini. Untuk aku tertanam, untuk aku bertumbuh di sini. Ada nggak nanya? Ada nggak tanya kehendak Tuhan? Are you with me? Kalau kita terus secara konsisten hanya kehendak Tuhan. Kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita ikuti itu, kita artinya sedang menyangkali diri kita. Pada waktu 2009, waktu saya pertama kali dikirim ke Balikpapan untuk pekerjaan saya menyelesaikan proyek. Saya cuman, ya karena bos suruh, yaudah jalan aja gitu ya. Tapi pada waktu proyeknya udah selesai, saya pikir saya akan kembali lagi ke Jakarta. Lalu tiba-tiba Tuhan kasih panggilan. Bukan tiba-tiba sebenarnya, panggilan itu sudah ada. Tapi Tuhan mulai mengaktifasi panggilan itu dalam hidup saya. Dan mulai sebuah gereja yang baru. Bergumul gak? Bergumul banget. Saya mikirinnya banyak banget, ini anak saya sekolah nanti gimana, nanti begitu, begini. Banyak banget pergumulannya. Tapi pada satu waktu kayak aku harus meletakkan semua kehendakku atas hidupku ini kepada Tuhan. Aku mau ikuti apa yang Tuhan mau. Dan saya mulai melangkah dengan iman. Memulai gereja itu dengan 6 orang di sebuah apartemen. Dan sampai hari ini sudah 11 tahun berlalu. Dan begitu banyak hal, tawaran-tawaran yang datang dalam perjalanannya untuk bisa kembali ke Jakarta, untuk bisa keluar dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi karena saya sudah memutuskan dan saya sudah clear dengan apa yang menjadi panggilan Tuhan, saya memutuskan untuk saya tetap tinggal dan setia menggembalakan apa yang Tuhan percayakan buat saya di Balikpapan. So, apakah saudara melakukan itu nggak dalam kehidupan saudara sehari-hari? Atau just like Tuhan ngomong apa yang menjadi keinginan hatimu, yaudah jalanin aja udah. Ini maunya gua gitu. Entah udah jatuh, kebentur, kejedut palanya. Baru aduh iya kenapa begini ya Tuhan? Lah kenapa nanya Tuhan? Kenapa gak dengerin dia dari pertama? Are you with me? Udah kebentur palanya sama tembok baru, Tuhan kenapa begini ya? Lah jangan tanya sama saya kata Tuhan. Lalu gak mau dengerin dari pertama. Kan sering kali begitu, jadi kita trial and error hidupnya. Padahal prosesnya berjalan sama Tuhan itu Tuhan mau bawa kita tuh memang gak mudah. Tapi pasti dari waktu ke waktu Tuhan bawa kita terus naik dan terus naik dan terus naik. Tapi kalau hidup kita muter di situ, berarti ada sesuatu yang keputusan kita pasti nggak sesuai sama kehendak Tuhan. Kita tahu nggak bangsa Israel keluar dari Mesir itu adalah kehendak Tuhan. Betul ya? Tapi kita harus tahu bahwa apa yang mereka lakukan, mereka putar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Apa itu maunya Tuhan? Enggak. Itu karena kehendak mereka sendiri. Mereka nggak percaya sama Tuhan, mereka bersungut-sungut sama Tuhan. Mereka bahkan hendak kembali ke Mesir. Akhirnya mereka putar, nggak masuk. Enggak. Are you with me? Tinggal bagaimana kita mau nggak meletakkan kehendak bebas kita dan izinkan Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Pikul salib artinya tahan menderita. Nggak kabur, nggak drop out, nggak menyerah. Pikul salib artinya kita siap menderita atas kehendak Tuhan. Atas pembentukan Tuhan. Salib itu artinya bicara tentang taat dan setia sampai akhir. Seperti yang Yesus contohkan buat kita. Artinya kalau bicara ikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Kita pelihara hidup iman kita sampai kita pulang kembali ke rumah Bapa kita di sorga.
Are you with me? Kalau sekali kita melayani Tuhan, sampai rambut kita putih, mungkin sampai satu hari kita udah gak bisa jalan, kalau Tuhan mau pakai hidup kita tetap melayani dia, kita akan melayani dia. Sampai dia panggil kita, check out! Udah selesai waktumu, kembali ke rumah. It is finished. Pelayanan kita di dunia ini. Jadi kalau kita bicara tentang, jangan dikit-dikit, Pastor aku mau rest dulu Pastor. Pastor aku off dulu Pastor. Aku kayaknya gak pelayanan dulu Pastor. Jangan jadwalin aku Pastor. Are you with me? Kalau kita bicara soal pikul salib, kalau Tuhan udah percayakan suatu hal untuk kita kerjakan, untuk kita layani, kita akan kerjain sampai habis. Sampai daging ini habis lenyap tadi seperti lagu tadi. Are you with me? Nggak benar, aduh Tuhan, nggak ada, aduh Tuhan, lagi banyak kerjaan Tuhan, Tuhan lagi sibuk, aduh orderan lagi banyak Tuhan. No. Are you with me? Pikul salib gak gitu. Pikul salib itu selfless, gak mementingkan diri sendiri, berani berkorban buat orang lain. Aduh sebenarnya capek sih Pastor ya, tapi karena Tuhan udah percayakan ini, aku tetap layani deh orang ini. Sebenarnya aku lagi banyak kerjaan, tension, lagi banyak load, full, tapi karena Tuhan kasih saya kesempatan untuk melayani di kelas ini, ya udah aku pelayanan aja deh, tetap melayani. Di sela-sela kesibukan, tetap bisa ngajar kelas di online maupun di offline, tetap bisa komsel, tetap bisa apa yang dipercayakan, latihan musik kah, latihan apakah, melayani ini, melayani itu. Kalau kita ada panggilan kita adalah konseling, ada orang yang perlu dilayani, kita tetap layani walaupun capek banget sih sebenarnya nih. Tapi aku melayani, tetap melayani. Are you with me? Selfless. Yang kedua, apa arti come and follow me? Yang kedua adalah panggilan Tuhan untuk mentransformasi hidup kita. Matius 4 ayat 19 tadi dikatakan, Jesus called out to them and said, come and follow me and I will transform you. Tuhan ingin merubah kita. Tuhan itu menerima kita apa adanya. Tapi Tuhan tidak ingin kita tetap tinggal apa adanya. Saudara, apapun model kita, seperti apapun masa lalu kita, Tuhan terima kita apa adanya. Percaya sama saya, saudara mau babak belur kayak apa, Tuhan datang sama Tuhan terima saudara pasti. Tapi kita harus tahu keinginan Tuhan. Tuhan gak mau kita tetap tinggal dalam keadaan kita yang begitu-begitu saja. Dia punya keinginan untuk terus membawa saudara menjadi dewasa. Merubah saudara, mentransform hidup saudara. Dari yang tadinya bayi rohani, jadi anak-anak rohani sampai suatu hari menjadi orang yang dewasa secara rohani. Dari orang yang selama ini cuma mikirinnya, gua, ini saya. Dikit-dikit baperan, dikit-dikit marah, dikit-dikit kabur. Sampai saudara menjadi orang yang dewasa, sampai suatu hari saudara dipakai Tuhan untuk memuridkan orang lain. Tuhan mau transform hidup saudara. Jangan kita udah berapa lama kamu percaya Tuhan? Aku kayaknya udah 20 tahun, 30 tahun ada sih ya. Tapi masih bayi rohani gitu loh. Are you with me? Kita aja yang orang tua yang secara jasmani aja kita pengen lihat anak kita bertumbuh, betul ya? Saudara bayangkan kalau kita punya anak yang sudah bertumbuh umur 10 tahun, tapi masih gak bisa bicara, jalan masih susah mungkin. Terus masih makan mesti disuapin, masih minum susu. Udah gitu gak berhenti, begitu dia udah beranjak umur 15 tahun harusnya udah remaja, masih disuapin. Ganti baju mesti digantiin, mandi mesti dimandiin. Kira-kira apa yang terjadi kalau kayak gitu? Stres kita sebagai orang tua. Ini kenapa nih anak gitu? Are you with me? Tapi Tuhan mau supaya setiap kita bertumbuh seiring usia kita mengikuti Dia. Walaupun gak instan, tetapi kalau saudara ikut Tuhan, kalau saudara ikut Yesus, pasti saudara dibawa menjadi dewasa. Pasti. Udah pasti. Karena di dalam pikiran Tuhan ada bagaimana mau setiap saudara menjadi dewasa dari waktu ke waktu,
dengan caranya, dengan prosesnya, Tuhan bawa setiap saudara menjadi orang-orang yang dewasa. Dan bagaimana Tuhan merubah dan mendewasakan kita? Yaitu dengan memuridkan kita. Jadi perubahan itu adalah sebuah proses. Dan kita di gereja ini percaya bahwa itu terjadi di dalam home, di dalam komsel. Terjadi dalam, kalau bicara komsel jangan bilang, wah berarti cuma seminggu sekali dong kumpul di hari Kamis sama Rabu. Bukan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari ketika saudara berinteraksi, berhubungan dengan orang di situ yang bisa mementoring saudara, memuridkan saudara. Sehingga saudara menjadi dewasa. Karena tanpa adanya hubungan gak akan ada kedewasaan. Karena kita gak bisa mendewasakan diri kita sendiri. Are you with me? Kalau yang sudah berkeluarga akan lebih memahami. Kalau kita punya anak kita gak bisa kita biarin lalu dia tiba-tiba tumbuh dewasa sendiri gitu. Enggak. Saudara kalau anak kita diemin, makin ngawur hidupnya. Bisa sekolah gak mau sekolah loh. Bisa ada tugas gak mau buat tugas loh. Suka-suka aja hidupnya. Tapi pada saat kita ada orang yang memuridkan mereka, menjadi orang yang mementoring dia, kita akan mendidik dia, kita membangun dia, mendisiplin dia. Lama-lama waktu dia menjadi tumbuh dewasa, apa yang kita bagikan dalam hidup dia gak akan pernah pergi dari dia. Yang mengerti katakan amin. Discipleship is when our values is being challenged. Pemuridan adalah ketika nilai-nilai kita di-challenge. Discipleship is when our attitude is being fine-tuned. Ketika attitude kita tuh sedang di-style, di-fine-tuning. Discipleship is when our character is being developed. Pada saat karakter kita sedang dibangun. Ketika dalam kehidupan kita sehari-hari ada orang yang menantang values kita yang selama ini ngawur ditantang dengan nilai kebenaran. Apakah saudara mau gak tuh? Terima dan merubah valuesmu. Lalu ketika ada orang yang datang sama kita yang fine tuning. Kita punya attitude. Kalau kita menjadi orang yang mau sangkal diri dan pikul salib, kita kan, iya gak enak sih. Tapi aku tahu dia ingin supaya saya menjadi lebih baik. Pada saat karakter kita sedang dikembangkan, di-develop karakter kita. Nah respon kita ketika ini terjadi, apa yang kita lakukan? Marah, baper, ngambek, left the group, tersinggung, muntaber, mundur teratur tanpa berita. Atau kita menjadi orang yang punya teachable heart. Hati seorang murid yang mau belajar, yang diajak. Yang mengerti katakan amin. Saudara ingin tahu apakah saudara benar-benar dimuridkan apa enggak? Ada satu ayat yang bisa menjadi penguji buat kita. Di Matius 7 ayat 24 sampai ayat 27 dikatakan ini. Ini ayat yang sering kita baca. Oleh karena itu, setiap orang yang mendengar ajaranku, berarti kan ada orang yang mengajar. Dan melakukannya. Dengar, ya mesti lakukan dong. Dia seperti orang bijak yang membangun rumahnya di atas batu keras dan sangat besar yang digunakan sebagai fondasinya. Kemudian hujan deras turun dan banjir air naik dan menyerang rumah itu. Angin kencang juga bertiup menabrak rumah itu, tetapi rumah itu tetap tegak, berdiri tegak karena dibangun di atas fondasi batu yang keras. Tetapi setiap orang yang mendengar ajaranku dan tidak melakukannya, artinya ada orang yang memuridkan, kasih tahu saudara sesuatu dan saudara tidak mau mendengarkannya, dia sama seperti orang bodoh yang mau membangun rumahnya langsung di atas pasir saja, dan waktu hujan deras turun dan banjir air menyerang rumah itu, angin kencang itu juga bertiup dan memukul rumah itu, maka rumah itu roboh dan rusak berat. Murid sejati orang yang mau mendengarkan dan mau melakukan apa yang pemuridnya katakan. Mudah ngeceknya. Kalau selama ini ada orang yang ngomongin dalam hidup saudara, berusaha untuk ngomong, berbicara dalam hidupmu, dan saudara menolaknya ya udah pasti berat. Tapi pada saat saudara mendengar tapi gak melakukannya, diujinya pada saat ketika angin hujan badai datang. Contohnya, pada saat kehidupan kerohanianmu, tanpa dibangun dengan fondasi oleh dasar yang kuat, ketika badai datang, saudara bisa nyalain Tuhan.
Saudara bisa kecewa sama Tuhan. Saudara bisa kecewa sama gereja. Saudara bisa meninggalkan Tuhan. Bahkan saudara bisa meninggalkan gereja. Bahkan saudara bisa berpindah keyakinan. Dating tanpa fondasi yang kuat, mudah loh bisa pindah iman loh dengan pasangan lain. Dari kepercayaan lain. Dengan gampang. Dating dengan cara yang salah. Nggak menjaga kekudusan misalnya. Bisa dengan mudah. Pernikahan tanpa fondasi kuat ketika badai datang. Terlihat pernikahan itu bisa bertahan kokoh nggak di tengah badai. Atau justru roboh. Keuangan tanpa fondasi yang kuat. Habis babak belur. Ditagih-tagih hutang. Hidupnya gali lubang, tutup lubang. Gali lubang, tutup lubang. Semuanya butuh fondasi. Fondasinya apa? Kebenaran firman Tuhan. Pada saat kita dengar kita mau lakukan enggak? Nah kalau kita tahu bahwa badai dalam hidup itu akan datang. Hujan, angin, badai, banjir itu akan datang. Saudara mau percaya Tuhan, gak percaya Tuhan, hidup itu pasti akan datang yang namanya badai. Tantangan itu akan datang. Nah kalau kita tuh tahu sama-sama bahwa akan datang, saudara pilih mana? Saudara mau pilih mendengar melakukan supaya rumah saudara punya fondasi yang kuat, atau justru saudara mau membiarkan rumah saudara roboh? Pilihannya di tangan saudara. Barang siapa yang mau, buat siapa yang mau. Kalau saya gak mau. Saya memilih, daripada rumah gue hancur, babak belur, kacau balau, mendingan aku mendingan menderita sedikit dengan kedisiplinan yang Tuhan mau. Tapi pada waktu badai datang, aku gak roboh hidupnya. Karena mengikuti Yesus itu membayar harganya. Tapi pada saat saudara gak mengikuti Yesus, harga yang saudara bayar jauh lebih mahal. Pada saat saudara hidup babak belur, meninggalkan Tuhan, marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan, kecewa sama gembala, kecewa sama gereja, kecewa sama pemimpin. Justru itu yang rugi saudara sendiri. Yang mengerti katakan amin. Tahun depan prediksi resesi. Kita kalau baca sosmed aja berita ampun, awan gelap, resesi, ini. Tapi satu sisi, pertumbuhan ekonomi baik. Apapun itulah. Memang dunia ini lagi tidak baik-baik saja. Tapi pada waktu dunia tidak baik-baik saja. Kalau kita lihat, kita kalau dalam hidup sehari kita keluar rumah dan awan mendung gelap di situ. Udah mau hujan, kita tahu nih mau badai, mau hujan nih. Apa yang saudara lakukan? Berlindung di dalam rumah dong. Betul ya? Nah kalau rumah saudara, rumah yang di atas bangun, di atas pondasi yang kokoh dan kuat, saudara berlindung dalam rumah itu tenang dong ya. Mau hujan kayak apapun derasnya, saudara tenang di dalam. Saudara bisa nonton Netflix, saudara bisa masak, bisa baking, bisa santai. Kenapa? Karena saudara berada di dalam rumah yang dibangun di atas fondasi yang kuat. Saudara bisa hujan, enak hujannya, bisa tidur di rumah. Tenang, kenapa? Rumah saudara dibangun di atas fondasi yang kuat. Tapi kalau rumah saudara bangun fondasinya pasir, begitu hujan badai begitu, saudara udah ketakutan. Was-was, gimana nih? Gimana pastor? Pastor nih gimana ya? Nih gimana? Nanti gimana? Udah panik sendiri. Are you with me? Yang ketiga katakan amin. Yang ketiga yang terakhir. Come and follow me itu adalah panggilan Tuhan untuk merubah prioritas kita. Matius 4 ayat 19-20 dikata, Jesus called out to them and said, come and follow me and I will transform you into men who catch people for God. Immediately they dropped their nets and left everything behind to follow Jesus. Jadi mereka sesegera itu menjatuhkan jalan mereka dan mereka mengikuti Yesus, meninggalkan semuanya dan mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus artinya meninggalkan sesuatu. Kita gak bisa mengikuti Yesus dengan sesuatu yang lama yang kita punya, kita bawa terus untuk kita pasti ada sesuatu yang kita harus lepaskan. Ada prioritas yang berubah, yang bergeser. Di Lukas 14 ayat 25-27 dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan banyak orang turut berjalan bersama Yesus. Yesus menoleh dan berkata kepada mereka,
Kalau seorang datang kepadaku dan lebih mengasihi ibunya, bapaknya, istrinya, anak-anak, saudaranya, malah dirinya sendiri, ia tidak bisa menjadi pengikut aku. Orang yang tidak mau, aduh jelas banget ayatnya. Orang yang tidak mau memikul salib dan mengikut aku, tidak dapat menjadi pengikut aku. Wow. Yesus berkata, orang yang tidak mau memikul salibnya, menyangkal dirinya memikul salib, mereka gak bisa menjadi pengikut aku, kata Tuhan. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, Yesus berkata, setiap orang yang datang kepadaku dan mau menjadi pengikutku, dia harus mengasihiku lebih daripada ibu bapaknya, anak-anak dan istrinya, dan semua orang, saudara-saudara saudarinya, bahkan dirinya sendiri. Kalau kita ingin mengikuti Yesus, kita harus lebih mengasihi dia daripada yang lain. Dia harus yang di tempat yang tertinggi dan terutama dalam kehidupan kita. Dia harus menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Ini menjadi jawaban buat saudara-saudara kalau tadi dengar ayat tadi. Kenapa ya? Kok Yesus suruh mengenyampingkan keluarga kita, suami istri, anak-anak keluarga. No. Kalau saudara dengar baik ayat ini, saudara tangkap ayat ini, Yesus mau supaya setiap kita lebih mengasihi dia lebih dahulu pertama-tama. Baru yang lain. Karena pada saat kita bisa mengasihi Yesus yang terutama, maka kita bisa mengasihi orang tua kita, suami istri kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Seperti kasih kita kepada Tuhan. Are you with me? Lukas 14:33 terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, begitu juga dengan kalian masing-masing. Kalau harta kepunyaanmu lebih berharga daripada aku, kata Yesus, maka kamu bukan pengikutku. Aduh. Apakah ada harta yang lebih berharga daripada Yesus sendiri dalam kehidupan kita? Terjemahan lain dikatakan, kamu tidak dapat menjadi muridku. Kalau ada harta yang lebih daripada Yesus dalam kehidupan kita, kita gak bisa ngikutin dia. Kita gak bisa menjadi orang yang menjadi murid, jadi orang yang mengikuti dia. Seberapa kita mengasihi Tuhan dan menempatkan dia yang pertama dan utama dalam kehidupan kita. Are you with me? Minggu lalu dalam perenungan hari Sabtu, karena waktu Sabtu pagi itu saya lebih, karena libur jadi saya punya waktu lebih panjang untuk meditate, merenung. Dan waktu habis menyembah lalu Roh Kudus kasih sesuatu dalam hati saya. Dia berkata gini, kita tahu Tuhan tuh mengasihi kita. Siapa yang tahu Tuhan mengasihi kita? Angkat tangannya. Oh semua kita tahu Tuhan mengasihi kita. Tuhan sayang sama kita, dia peduli sama hidup kita, dia gak pernah meninggalkan kita. Dia memberikan favornya, grace-nya buat setiap kita. Kebaikannya Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Semua itu mungkin kita banyak tahu tentang hal itu. Pertanyaan berikutnya adalah, dari apa yang kita tahu tentang Tuhan mengasihi kita, apakah kita mengasihi Tuhan? Are you with me? Kita tahu Tuhan sayang sama kita, Tuhan menerima kita apa adanya, kita tahu Tuhan. That's very good. Pertanyaan berikutnya, apakah kita sebaliknya kita mengasihi Tuhan apa enggak? Lalu Roh Kudus menyingkapkan lagi. Kalau semua yang kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan gak pernah meninggalkan kita, Tuhan ada kebaikan, kebajikan dan kemurahan Tuhan menyertai hidup kita, mengejar hidup kita. Semua itu kita tahu. Tapi tidak membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Berarti apa yang saudara tahu is useless. Gak ada gunanya sama sekali. Pengajaran yang boleh kita terima, kita belajar di gereja, kita belajar begitu banyak segala sesuatu. Tapi kalau itu tidak membuat setiap saudara semakin mengasihi Tuhan, gak ada gunanya sama sekali. Dan waktu saya terima itu, wow. Tuhan mau kita mengasihi dia. Saya gak perlu tanya, tapi kalau saya tanya siapa sini mengasihi Tuhan, pasti banyak angkat tangan semua. Dan firman-Nya berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti semua perintah-perintahku, kata Yesus. Jadi kalau kita bilang, I love you Lord, aku mengasihimu Tuhan. Tuhan bilang, kamu menuruti perintahku enggak? Kalau kita melakukannya berarti kasihmu sama Tuhan tuh
is real. Tuhan kayaknya berat banget ya. No. Kalau kita baca ayat selanjutnya, Tuhan bilang, aku mengirim Roh Kudus untuk menolong kamu. Roh kebenaran itu. Untuk apa? Menolong kita untuk kita bisa mengasihi Tuhan dan menuruti semua perintahnya. Karena daging ini gak bisa. Daging ini akan meronta-ronta untuk kita ngikutin apa yang jadi Tuhan mau. Makanya dia beri kita penolong, yaitu Roh Kudus. Amin. Satu kali sebelum saya tutup, Petrus menulis begini. Pada waktu dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, Filipi 3 ayat 7-8, dia bilang begini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi apa yang selama ini dinilai penting, dinilai berharga buat Paulus, sekarang dianggap rugi karena dia berjumpa dengan pribadi yang tidak ternilai itu. Dan pribadi itu bernama Yesus. Dia melepaskan semuanya dan menganggap itu semua sampah. Satu kali Yesus mengajarkan begini. Kerajaan sorga itu semua harta yang terpendam di ladang, lalu ditemukan orang, lalu dipendamnya kembali, lalu sukacitanya dia pergi, lalu dia menjual semuanya miliknya, lalu membeli ladang itu. Artinya kalau kita berjumpa dengan Yesus, dia yang terutama, the most treasure in our life, kita bisa berani meninggalkan semua yang nilainya jauh lebih kurang daripada Yesus, dan kita peluk itu, yang jauh lebih berharga itu, yang bernilai itu. Yaitu pribadi Yesus. Dan itu menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Dia menjadi pusat kehidupan kita. Kemarin saya share di Connect. Yesus menjadi pusat center dalam kehidupan kita. Maka semua yang aspek dalam kehidupan kita itu akan jatuh pada tempatnya masing-masing sesuai dengan porsinya. Tapi kalau center hidup kita itu bukan Yesus, maka misalkan itu adalah kita punya keuangan misalnya, maka semua aspek kehidupan kita akan berantakan semuanya. Hidup kita akan imbalance. Kalau center kehidupan kita adalah misalnya hobi kita, maka semua lebih kacau lagi. Kalau center hidup kita hanya pelayanan saja, kacau semua. Pasti berantakan. Tapi kalau hidup kita centernya adalah Yesus, maka semuanya akan jatuh pada tempatnya. Sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kesimpulannya, pada waktu Yesus berkata, come and follow me. Apa respon kita? Kalau hari ini pertanyaan saya lepaskan buat saudara. Mari datanglah ikutlah aku, kata Tuhan. Apa respon kita? Apakah kita berkata iya dan berkata aku mau ditransform sebagai murid? Apa kita berani melepaskan apa yang berharga di hidup kita saat ini? Ego kita, kehendak bebas kita. Bahkan Tuhan bisa membentuk kita, bisa melepaskan kenyamanan kita. Prestasi kita mungkin. Pencapaian hidup kita. Dan seringkali Tuhan men-challenge itu. Give it to me. Enggak Tuhan. Give it to me. Kita enggak tahu bahwa Tuhan sudah menyiapkan yang jauh lebih bigger, jauh greater. Tapi karena kita, keterbatasan kita enggak, jangan Tuhan. Pernah gak lihat di Instagram ada gambar anak kecil yang pegangin boneka? Give it to me. Di baliknya Yesus ada boneka beruang yang lebih gede. Pernah lihat itu gak di Instagram? Give it to me. Enggak. Dipegangin aja bonekanya kecil. Enggak Tuhan. Give it to me. Nih, aku lagi siapin kamu yang lebih besar. Tapi kita gak bisa lihat. Dan I hope hari ini saudara bisa lihat itu. Something break in your mind. Something enlighten in your spirit. Saudara-saudara bisa lihat itu. Oh, mau gak kita give it to him? Pastor, saya kan bukan pastor. Saya kan bukan full time. Bahkan saya juga belum melayani. Mau jadi murid itu gak ada hubungannya dengan saudara mau jadi pastor dulu, mau jadi full time dulu, atau saudara melayani dulu. Menjadi murid adalah panggilan
terpenting buat saudara, siap saudara dan saya yang percaya Yesus. Saudara saya, pastor saya kayaknya udah berumur, gak ada hubungannya dengan usia. Mau jadi murid itu gak ada hubungan dengan usia. Jadi seorang murid ada orang yang mengikuti Yesus, mau menyangkal diri, mau pikul salib, mau didewasakan, sehingga semakin segambar dan serupa dengan Yesus. Berpikirlah seperti ini. Saya ajak saudara berpikir seperti ini. Contohnya saya adalah seorang pastor dan ada seorang profesional. Kita harus punya berpikir, saya adalah seorang pastor yang adalah murid Yesus. Saya adalah seorang profesional yang adalah seorang murid Yesus. Saudara bisa sebut siapa saudara. Jika saudara pengusaha, saya adalah seorang pengusaha yang adalah murid Yesus. Saudara bisa adalah staf kantor, pegawai, di mana saudara berada di kantor. Saya adalah pegawai, staf yang adalah murid Yesus. Saudara bisa manajer, GM, director, whatever. Saya adalah seorang GM, manajer, director yang adalah murid Yesus. Saudara bisa berkata, saya baru mahasiswa, pastor. Saudara adalah bisa ngomong gak? Saya adalah seorang mahasiswa yang adalah murid Yesus. Pastor, saya masih sekolah. Saya adalah siswa yang adalah murid Yesus. Saya cuma ibu rumah tangga, pastor. Saya adalah ibu rumah tangga yang adalah murid Yesus. Are you with me? Saya melayani Tuhan. Saudara boleh sebut apa aja. Tolong tambahkan di belakang yang adalah murid Yesus. Saudara bisa jadi orang yang menjadi worship leader. Saudara bisa main musik. Saudara bisa jago multimedia. Tambahkan di belakang. Saya adalah orang yang melayani multimedia yang adalah murid Yesus. Saya adalah seorang basis yang adalah murid Yesus. Saya adalah seorang drummer yang adalah murid Yesus. Saya adalah seorang pemain keyboard yang adalah murid Yesus. Saya adalah seorang worship leader yang adalah murid Yesus. Saya adalah singer yang adalah murid Yesus. Saudara tambahkan murid Yesus. Kok bisa gitu? Karena kita bisa menjadi seperti itu tapi bukan murid Yesus loh. Are you with me? Dan kalau saudara bilang, ya saya mau. Pertanyaan berikutnya adalah, siapa yang bisa memuridkan setiap saudara secara konsisten? Berbicara dalam hidupmu. Siapa yang bisa men-challenge value-mu? Siapa yang bisa fine-tuning attitude-mu? Siapa yang bisa membangun karaktermu? Orang yang berbicara dalam kehidupanmu. So I hope ketika saudara berkomitmen dan memutuskan saudara ada di dalam gereja ini, saudara izinkan para pemimpin di gereja ini boleh berbicara atas hidupmu. Saya mau kasih tahu saudara bahwa mungkin di antara mereka tentunya nggak ada yang sempurna. Karena untuk menjadi orang yang memuridkan itu nggak perlu kesempurnaan, tapi dibutuhkan ada kedewasaan di situ. Mungkin dalam hal-hal tertentu orang yang memuridkan saudara tidak jauh lebih baik daripada saudara. Mungkin saudara ada pengusaha, bisnismen, pemurid saudara mungkin bukan bisnismen dan kalau ngomong bisnis lebih jago saudara daripada mungkin orang yang memuridkan saudara. Dalam konteks ini bicara tentang orang yang memuridkan kita untuk mengikuti Yesus. Bukan yang jago dalam bisnis, maksud saya, ngerti maksud saya? Kalau saudara jago dalam bisnis, saudara bisa cari orang yang lebih hebat dari saudara dalam bisnis dan saudara jadi muridnya dia. Ngerti sih maksud saya? Mungkin ada saudara jauh lebih berbakat daripada orang yang memuridkan saudara. Tapi that's okay karena ini bicara tentang bagaimana mengikuti Yesus. Mungkin orang yang memuridkan saudara, mungkin sekolahnya juga nggak di luar negeri, mungkin juga nggak master sekolahnya. That's okay, that's fine. Tapi karena Tuhan panggil dia lebih dewasa daripada saudara secara rohani dan dia memuridkan saudara supaya hidup saudara jadi lebih baik ikuti Yesus. So itu bukan masalah hal-hal yang kelihatan di depan kasat mata kita. Amin. So I hope saudara pulang, saudara nangkap dan terima sesuatu pada pagi hari. Amin. Saya nggak dikasih tahu waktunya kapan habis nih. Oh udah habis, oke. Mari kita pakai diri, kita datang sama Tuhan. Sudah baca sesuatu hari ini? Haleluya, puji Tuhan.